Malam itu mereka hanya ingin bermalam di gunung. Tapi mereka tidak tahu, tenda yang mereka dirikan berdiri di atas kubur dendam. Dan ketika resleting tenda itu terbuka sendiri di tengah malam, bukan angin yang masuk. Kau pikir tenda itu cuma tempat berteduh? Salah, itu mulut. Dan sekarang ia lapar lagi. Gunung itu sunyi, tapi bukan sunyi yang biasa. Kabut turun lebih cepat dari biasanya sore itu. Awan-awan kelabu menggantung rendah di antara batang-batang pinus yang berdiri seperti penjaga bisu. Dari kejauhan, terdengar suara samar seperti jeritan atau mungkin angin. Sulit dibedakan, tapi yang jelas, suasana sore itu tidak seperti biasanya. Kamera perlahan mendekat ke sebuah tenda yang berdiri miring di lereng landai. Tak jauh dari pohon besar yang batangnya berlumut hitam. Tenda biru itu masih terikat, tapi salah satu sudutnya sobek, seperti dicakar binatang. Di dalamnya hanya ada satu sleeping bag, basah oleh embun atau darah. Tiba-tiba terdengar suara teriakan lirih dari arah semak. R-R-R-R-G. Tolong. Suara itu terdengar jelas, lalu hilang, tenggelam dalam desiran angin yang membawa bisikan. Pergi. Kalian sudah melanggar. Layar perlahan gelap. Suara narator mulai masuk dengan berat, pelan namun menusuk. Gunung ini bukan tempat untuk cinta sesaat. Ini bukan tempat untuk menantang alam. Bukan tempat untuk menodai kesucian hutan yang dijaga ribuan tahun oleh mereka yang tak terlihat. Namaku Damar. Aku salah satu relawan SAR yang mengevakuasi seorang gadis bernama Vera. Satu-satunya yang selamat dari kejadian ganjil di Gunung Guntur Merapi 3 bulan lalu. Cerita ini bukan sekadar kisah pendakian. Ini tentang kutukan, tentang nafsu, dan tentang balasan. Mereka bukan pendaki berpengalaman, tapi bukan juga anak-anak yang baru kenal gunung. Arya, 23 tahun, mahasiswa jurusan teknik sipil, senang memacu adrenalin. Sosok yang dikenal supel dan berani. Sedangkan Vera, 22 tahun, mahasiswi psikologi. Semester akhir, tenang, manja, tapi punya semangat petualang. Mereka baru jadian 2 bulan setelah dipertemukan di acara komunitas pencinta alam kampus. Gunung Guntur Merapi sebenarnya bukan tujuan awal mereka. Tapi Arya bilang, gunung itu belum banyak dijamah pendaki, lebih privat, katanya sambil menyeringai nakal. Vera sempat ragu, tapi senyuman Arya terlalu sulit ditolak. Mereka berangkat di hari Jumat siang, naik motor berboncengan, membawa carrier seadanya. Sepanjang perjalanan, Arya tak henti-hentinya menceritakan rute, jalur dan kemungkinan mereka. Camping di puncak, Vera hanya mengangguk sambil sesekali bersandar di punggung Arya. Saat tiba di kaki gunung, cuaca mendung mulai menyelimuti. Tidak ada pos resmi, hanya ada sebuah warung kecil yang juga dijadikan tempat pendaftaran oleh warga. Seorang bapak tua dengan sorban hitam dan mata sayu menyambut mereka. Mau naik ke atas, nak? Tanyanya lirih. Arya mengangguk cepat. Iya pak, cuma berdua. Kita sudah pernah naik gunung sebelumnya kok. Bapak itu terdiam lama, lalu matanya menatap Vera dalam, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Kalau cuma ingin lihat pemandangan, silakan. Tapi jangan macam-macam di atas sana. Gunung itu bukan tempat pacaran. Arya tertawa kecil, menganggap itu lelucon. Vera hanya tersenyum kikuk. Sebelum mereka melangkah pergi, bapak itu sempat berucap pelan. Kalau malam nanti kalian dengar suara perempuan menangis, jangan jawab apa-apa, dan jangan pernah membuka tenda. Vera langsung menoleh, merasa tidak enak, tapi Arya menarik tangannya. Sudah biasa. Orang tua di sini suka kasih bumbu mistis. Perjalanan naik dimulai. Jalur masih tanah padat, dengan akar-akar pepohonan mencuat. Di beberapa titik, di tengah pendakian, Vera sempat mengeluh kelelahan. Tapi Arya terus menyemangatinya. Nanti malam kita bikin kopi bareng di tenda. Ngelihat bintang berdua. Romantis kan? Vera mengangguk. Matanya berbinar. Saat senja tiba, mereka sampai di sebuah area datar dekat pohon besar yang menjulang seperti penjaga gerbang. Tempat itu terasa sepi. Terlalu sepi. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada angin. Hanya detak jantung. Mereka berdua Arya membuka tenda. Mereka mulai merapikan barang. Vera mengeluarkan senter dan sleeping bag. Sedangkan Arya sibuk menyalakan kompor portable. Tiba-tiba, dari arah hutan,
Terdengar suara langkah kaki pelan, seperti gesekan kaki tanpa alas di tanah basah. Dengar nggak? Vera menatap Arya, mengerutkan kening, menajamkan telinga. Tapi suara itu hilang begitu saja. Mungkin binatang kecil, katanya santai. Penunggu sini, tambahnya dengan nada bercanda. Membuat Vera memukul lengannya pelan. Malam mulai turun. Suhu perlahan menusuk, kabut tipis turun menari di antara batang pohon. Mereka duduk di depan tenda, menikmati mie instan dan kopi sachet. Vera menyandarkan kepala di bahu Arya, sambil memandang langit yang mulai tertutup awan. Gila, sepi banget ya di sini. Serasa dunia cuma punya kita berdua. Arya mengangguk, lalu menggenggam tangan Vera lebih erat. Tak ada yang tahu bahwa langkah kecil menuju kesalahan sudah mereka mulai. Karena di balik kabut malam itu, ada yang sedang memperhatikan. Bukan binatang, bukan manusia, tapi penunggu lama yang tak suka ketenangan hutan ini dinodai. Malam di lereng Gunung Guntur Merapi tidak pernah benar-benar gelap. Kabut putih terus bergulung-gulung, seakan menyelimuti apapun yang hidup di bawahnya. Kabut itu dingin dan berat. Vera menggigil kecil di dalam sleeping bag-nya, sedangkan Arya masih duduk bersandar di pintu tenda, menyalakan rokok dan menatap hutan yang makin pekat. Dingin banget ya, gumam Vera, menyembulkan kepalanya dari sleeping bag. Arya menoleh. Sini deketan, Baya. Vera tersenyum, merangkak keluar dan duduk di sebelah Arya. Mereka memandangi pohon besar di depan mereka diam dan hitam seperti siluet penjaga makam. Daun-daunnya tak bergeming, meski angin menerpa. Sunyi, bahkan jangkrik pun tak bersuara. Serem, ya, pohon itu. Bisik Vera, kayak ada yang ngintip dari balik batangnya. Arya memaksakan senyum. Namanya juga hutan. Imajinasi kita suka lebay kalau gelap. Tiba-tiba, KRREEE, dan besar patah. Di kejauhan, disusul suara langkah. Kaki cepat, cek, 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 lalu hening. Mereka berdua saling pandang. Binatang? Tanya Vera pelan. Arya hanya diam, menoleh ke arah suara. Matanya menajam. Ia mengambil senter, menyorot ke arah semak-semek. Tapi tak ada apa-apa. Kabut justru menebal, membuat sorotan cahayanya hanya membentuk lingkaran putih kecil. Udah, masuk aja. Dingin, kata Arya akhirnya. Mereka masuk tenda. Arya menutup resleting pintu, lalu menyalakan lampu tenda. Di dalam, suasana terasa lebih nyaman, meski tetap mencekam. Angin dari luar terdengar seperti bisikan pelan yang mengelilingi tenda mereka. Satu suara, lalu dua, lalu seperti banyak suara menggumam bersama Farah Menggarniit. Dengar ya, suara orang ngobrol? Arya mengangguk pelan. Mungkin pendaki lain, tapi sepanjang perjalanan tadi, tak ada satupun tenda lain yang mereka temui. Tak ada satupun pendaki, bahkan sinyal pun menghilang sejak siang tadi. Malam terus berjalan. Waktu terasa lambat. Vera akhirnya tertidur lebih dulu, sedangkan Arya masih terjaga. Ia membuka ponsel, melihat galeri foto. Mereka sempat selfie di jalur pendakian berdua dengan senyum ceria dan latar pohon besar. Tapi saat menatap lebih dekat, Arya menyipitkan mata. Ada bayangan ketiga, tepat di belakang Vera. Seperti sesosok tubuh tinggi dan rambut panjang menjuntai dari kepala yang miring ke kiri. Arya terdiam. Napasnya menahan. Ia langsung mematikan layar dan menyembunyikan ponselnya. Itu cuma pantulan, mungkin dahan, bisiknya sendiri. Ia berbaring, mencoba tidur. Tapi, tak lama setelah itu, suara tangisan terdengar dari luar tenda. Pelan, lirih, seperti wanita yang menangis ditahan. Hiks! Vera terbangun. Arya membuka matanya. Mereka saling pandang. Kamu dengar? Tanya Vera. Arya menelan ludah. Iya, tangisan itu terdengar jelas. Kadang makin dekat, kadang seperti bergerak mengelilingi tenda. Vera mulai panik. Siapa itu? Ada yang butuh bantuan. Arya menahan tangan Vera yang hendak membuka resleting tenda. Jangan buka. Ingat kata bapak tadi, kalau dengar suara perempuan, jangan buka. Jangan jawab. Vera terdiam, wajahnya pucat. Tangisan itu perlahan berubah jadi tawa. Tawa perempuan pelan dan menyeringai, seolah tahu bahwa dua manusia dalam tenda itu mulai ketakutan.
seolah tahu malam ini belum selesai. Setelah beberapa menit, suara itu menghilang. Tapi udara di dalam tenda berubah. Lebih dingin, lebih berat. Lampu tenda sempat redup, lalu menyala kembali. Arya dan Vera tak bisa tidur malam itu. Mereka hanya berbaring mematung, saling menggenggam tangan, mencoba melawan rasa takut yang mulai menelan kewarasan di luar tenda. Ada yang menunggu mereka membuat satu kesalahan lagi. Kabut belum juga pergi ketika pagi menjelang. Matahari seperti enggan menampakkan dirinya. Tertutup awan kelabu dan embun dingin yang menetes dari ujung-ujung daun. Vera masih terdiam di dalam tenda. Wajahnya lelah, mata sayunya memandang kosong. Ke langit-langit tenda yang basah oleh embun. Malam tadi, banner-banner membuatnya tak bisa memejamkan mata. Sementara Arya, meski tubuhnya juga lelah, berusaha menenangkan Vera. Udahlah, mungkin kita cuma kecapean dan halusinasi, katanya sambil menyalakan kompor untuk membuat kopi. Kita turun aja besok pagi. Malam ini terakhir ya. Vera tak menjawab. Matanya masih terbayang suara tangisan dan tawa perempuan di luar tenda semalam. Tapi ia hanya mengangguk pelan, pura-pura menerima. Hari itu berjalan lambat. Mereka tak Bonajek. Sesekali Vera melihat ke arah pohon besar di depan tenda mereka. Batangnya tampak semakin gelap, seperti berlapis jelaga. Dan yang aneh, bentuk akar-akar di bawahnya seperti berubah, membentuk garis lingkaran besar, seperti pagar, seperti kuburan. Menjelang sore, suasana kembali mencekam. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Hutan menjadi senyap. Bahkan daun pun tak terdengar bergesekan. Suasana banner-banner seperti terhenti, mati. Tapi malam itu, hasrat mengalahkan rasa takut. Pukul 9 malam. Setelah makan malam seadanya, Arya mulai mendekati Vera dengan tatapan yang sulit disalahartikan. Dingin, gelap, sepi, dan hanya mereka berdua di atas dunia itu yang ada di pikirannya. Sementara Vera, meski masih takut, juga mulai luluh dalam pelukan Arya. Kita pulang besok. Setelah ini, semua bakal jadi kenangan indah, bisik Arya sambil mengusap rambutnya. Tenda itu menjadi saksi bisu. Hasrat mulai membungkus tubuh mereka yang saling mendekat. Di luar, kabut mengelilingi tenda seperti pusaran. Dari celah kecil pintu tenda yang tak sepenuhnya tertutup, sepasang mata mengintip, diam, lalu menghilang perlahan ke dalam bayangan. Tak ada yang tahu bahwa tanah tempat mereka berbaring itu bukan tanah biasa. Di bawah tenda itu, terkubur kisah lama. Seorang wanita yang diperkosa oleh para pendaki dan dikubur di tempat itu 2 dekade lalu. Sejak saat itu, setiap tenda yang didirikan di area pohon besar itu, jika dinodai oleh nafsu, maka darah harus dibayar. Saat puncak dosa terjadi, tiba-tiba udara di dalam tenda menjadi beku. Lampu tenda berkedip hebat, lalu mati. Tenda hebat seperti ditarik dari luar. Angin menghantam keras seperti badai. Meski tidak ada hujan, Vera mendadak berteriak. Ia melihat wajah pucat seorang wanita muncul dari dinding tenda. Menembus seperti bayangan kabut. Wajah itu tidak memiliki mata. Hanya 2 lubang gelap yang menganga. Dan mulutnya terkoyak dari pipi ke pipi. Memekik tanpa suara. Arya terlampar ke samping. Tubuhnya kejang, matanya membelalak. Mulutnya terbuka lebar seperti hendak berteriak. Tapi tak ada suara yang keluar. Tenda itu mendadak menjadi dingin seperti kulkas. Nafas Vera membeku. Ia menarik selimut, menggigil hebat, sambil menatap Arya yang tubuhnya terus kejong-kejong seperti disetrum. Arya, Arya, jerit Vera. Tapi dari mulut Arya keluar tanah, bukan darah, bukan muntah, tapi tanah basah, menggumpal, menyembur bersama cacing-cacing kecil. Aroma busuk menyeruak memenuhi tenda. Lalu tawa itu kembali, tawa perempuan, terdengar jelas. Dekat sekali, seperti sedang duduk di ujung kaki Vera. Kalian sudah membangunkannya, bisik suara itu. Cahaya lampu tiba-tiba kembali menyala tapi bukan warna kuning, melainkan merah menyala. Dan saat Vera menoleh, Arya sudah tidak bergerak. Matanya terbuka, tubuhnya kaku, mulutnya penuh tanah. Vera menjerit sekengkeng-kengkengnya, tapi tak ada yang menjawab. Di luar tenda, akar-akar pohon mulai bergerak perlahan, melingkari tenda, menjalar seperti ular, membungkus tenda dari segala sisi, mencekik. Malam itu, di lereng Gunung Guntur Merapi, satu tenda telah dicatat oleh alam sebagai pembangkang, dan setiap pembangkang harus
membayar. Fajar tak pernah datang bagi Vera malam itu. Ia terbangun dengan tubuh gemetar, napas berat, dan wajah yang basah oleh keringat dingin. Tenda itu sunyi, hanya terdengar suara dedaunan gugur satu persatu. Seolah waktu berjalan sangat lambat. Sinar matahari belum menembus kabut, dan udara masih terasa menyesakkan, seolah sesuatu yang besar mengambang di atas kepala. Arya terbaring kaku. Matanya kosong. Tubuhnya dingin, tapi bibirnya masih terbuka, menyisakan bekas tanah basah di sela-sela. Giginya, Vera mengguncangnya. "Arya, bangun! Ya, ini nggak lucu. Bangun dong, tidak ada jawaban." Tubuh Arya dingin seperti mayat. Tapi, denyut nadinya masih terasa. Tiba-tiba, jari-jari Arya mulai bergerak, lalu menkekah ke lehernya sendiri. Tubuhnya menggeliat liar. Matanya mendadak putih semua. Dari meleknya keluar suara yang bukan miliknya, serak, berat, seperti berasal dari tenggorokan yang terendam air. Aku tidak bisa keluar." Dia mengambil tubuh ini. Vera menjerit keras, membalikkan badan, merangkak mundur, hingga membentur dinding tenda. Tangannya gemetar saat mencoba membuka resleting tenda. Tapi resleting itu macet. Tenda bergoyang hebat, seperti ditarik oleh banyak tangan dari luar. Seluruh sisi dinding bergetar, dan dari balik kain tenda mulai terlihat bayangan-bayangan. Tangan mencakar, mencubit, dan memukul. Mereka ingin masuk. Vera tak bisa menahan lagi. Ia merobek kain tenda dari dalam dengan pisau lipat yang tergantung di tas. Sekali tarik, ia berhasil membuka jalan keluar. Begitu ia melompat keluar, tenda angin kencang menyambutnya, menerbangkan rambut dan carrier Naya ke semak-semak pohon-pohon di sekelilingnya, bergetar seperti hidup. Daun-daun bergerak bukan karena angin, tapi karena sesuatu yang bergerak dari dalam tanah. Dan kemudian ia melihatnya. Tenda itu perlahan tenggelam. Bukan, tapi ditarik oleh akar-akar pohon yang melilit seperti tali. Arya yang masih di dalam tidak bergerak. Mulutnya ternganga, wajahnya membiru, dan matanya masih menatap Vera. "Vera," suaranya serak, parau, penuh derita. Vera ingin masuk kembali, tapi tanah di bawah kakinya amblas, seolah gunung itu menolak niatnya. Ia terpental mundur, jatuh ke tanah. Wajahnya berlumur tanah dan darah dari luka di lututnya. Tenda itu hilang, tertelan bumi, bersama Arya dan Vera. Sendirian, hari berubah menjadi senyap, kabut masih tebal. Bahkan matahari pun tampak seperti hanya sekadar lampu redup di langit. Vera berjalan tertatih, kakinya lemah, tubuhnya pucat. Di sepanjang jalur pendakian, pohon-pohon seperti berubah arah. Jalur yang ia lewati saat naik, kini tak lagi sama. Semua arah tampak seperti jebakan. Tak ada tanda pos, tak ada jejak. Peta hilang, kompas mati, HP layarnya terus berkedip seperti kesurupan, menampilkan angka 444 berulang-ulang, lalu mati total. Saat berjalan menuruni sebuah bukit kecil, Vera melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tenda mereka utuh, berdiri seperti semula. Tapi tak mungkin, tadi ia melihat sendiri. Tenda itu tertelan tanah. Bagaimana bisa kembali? Penasaran, ia mendekat. Langkahnya berat, kabut semakin menebal. Udaranya dingin, telinganya berdenging. Tapi ia terus berjalan, sampai tenda itu menghilang. Dalam satu kedipan mata, lenyap. Yang tersisa hanyalah sebuah batu nisan kecil dari kayu tua. Bertuliskan nama Arya Pramana 1999202. 4. Vera tak sanggup berdiri. Kakinya goyah. Air matanya mengalir deras, menyesali segalanya. Tapi saat itu, dari balik pepohonan, muncul seorang gadis kecil mengenakan gaun putih lusuh. Wajahnya kotor, matanya kosong. Gadis itu menatap Vera, lalu berkata pelan, "Kenapa kalian kotorin?" Blumeke. Vera tidak langsung menjawab pertanyaan gadis kecil itu. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena naluri terdalamnya tahu. Makhluk itu bukan manusia. Suara si gadis meski pelan dan lembut mengandung sesuatu yang menggetarkan. Tulang. Tatapan matanya kosong, tanpa emosi, seperti cermin dunia lain yang tak mengenal kasih atau ampun. Kami nggak tahu. Kami nggak tahu kalau Vera terbata.
Air matanya tumpah deras. Ia jatuh bersimpuh di depan gadis itu. Tangan gemetarnya menutup wajah. Ia menangis, bukan hanya karena takut, tetapi karena penyesalan. Ia tahu kesalahan mereka. Dauza terlalu besar untuk dimaklumi oleh rimba ini. Gadis kecil itu melangkah pelan, lalu berhenti tepat di depan Vera. Suara dedaunan tak lagi terdengar. Bahkan angin pun seperti membeku. Dia sudah kubawa, yang satu sudah cukup. Vera mendongak perlahan. Maksud kamu, Arya? Gadis itu mengangguk sekali, lalu berbelik. Dalam sekali kedipan, tubuhnya lenyap, tidak lari, tidak berjalan. Hanya hilang bersama kabut yang menelan setiap sudut pandang. Hari mulai merambat ke sore. Vera berjalan tanpa arah. Jalur yang tadinya tak bisa ia temukan, kini terbuka. Jalan setapak ke arah pos awal, mendadak seperti menunjukkan diri. Diapit pepohonan yang perlahan kembali normal. Langit pun mulai terbuka. Matahari menyembul, lemah dari balik awan. Ia tak lagi memikirkan apa-apa. Kakinya bergerak sendiri. Wajahnya kosong, langkahnya seperti mayat hidup. Ketika ia sampai di pos 1, ia ambruk. Warga sekitar yang melihat langsung panik dan membawanya ke pos jaga. Tubuh kurus, kotor, berbau tanah, dan keringat busuk. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya, mata yang seperti sudah melihat sesuatu yang tak pantas dilihat manusia. Mbak, temannya mana? Kalian berdua naik, kan? Vera tak menjawab. Ia hanya menatap langit, lalu berkata lirih, dia masih di sana, tapi dia bukan Arya lagi. Vera dibawa ke rumah sakit untuk observasi. Secara fisik, ia sehat, tapi secara psikis, ia lumpuh. Tidak bisa bicara selama 3 bulan. Tidak bisa tidur tanpa mimpi buruk. Tidak bisa makan tanpa muntah. Ia hidup dalam semacam realita kabur yang bercampur antara dunia dan mimpi. Tim SAR melakukan pencarian di lokasi yang disebut Vera. Mereka menemukan tanda-tanda aneh. Tanah berlubang seperti habis menghisap sesuatu. Jejak kaki yang mengelilingi area seperti membentuk lingkaran. Dan di tengah-tengahnya hanya ada satu jaket robek penuh darah, milik Arya. Tidak ada jenazah, tidak ada jejak tubuh. Hanya sebuah catatan lusuh yang ditemukan di dalam semak-semak. Dengan tulisan tangan yang gemetar. Maaf, alam. Kami bodoh, kami buta. Kami telah mencemari tanah suci ini. Dan aku tahu, tidak semua yang masuk boleh keluar kembali. 3 hari setelah Vera mengucapkan kalimat itu, sebuah berita mengejutkan muncul di media lokal. 3 orang pendaki asal luar kota dikabarkan hilang saat mendaki Gunung Guntur Merapi. Mereka adalah mahasiswa pencinta alam yang nekat mengeksplorasi jalur lama, jalur tak resmi yang bahkan penduduk lokal enggan lewati. Anehnya, mereka tidak melakukan pelaporan ke pos jaga. Salah satu dari mereka sempat mengunggah Instagram story dengan caption, "Camping di spot legenda horor. Buktikan sendiri mitosnya." Noviar, Guntur Seleng. Video pendek itu memperlihatkan mereka tertawa, bercanda, dan mendirikan tenda di bawah pohon besar yang dikenal Vera. Yah, lokasi itu sama persis. Ketika berita itu sampai ke telinga Vera, ia sedang duduk di kamarnya, menatap langit-langit. Tubuhnya tampak lebih segar. Rambutnya dipotong pendek, dan wajahnya tenang. Terlalu tenang. Ibunya membawa ponsel sambil berkata lirih, "Nak, 3 orang hilang lagi di gunung itu." Vera tak langsung menjawab. Ia hanya meraih pensilnya dan mulai menggambar. Tapi kali ini bukan wajah perempuan seram seperti biasa. Kali ini, ia menggambar tenda. Tenda biru dengan 3 bayangan hitam di dalamnya. Dia lapar, Bu. Setiap dosa akan dibayar. Rimba tak pernah melupakan. Tim SAR kembali naik. Kali ini mereka lebih siap dengan drone, anjing pelacak, dan perlengkapan lengkap. Tapi, tetap saja, tidak ada tanda kehidupan. Namun, di hari keempat pencarian, drone mereka merekam sesuatu yang aneh. Di tengah-tengah kabut tebal, tampak bayangan sebuah tenda berdiri di celah pohon-pohon besar. Tapi yang membuat bulu kuduk merinding adalah kenyataan bahwa tenda itu muncul dan hilang dalam rekaman. Frame pertama, tenda ada. Frame berikutnya, kosong, lalu muncul lagi dengan bayangan 4 orang berdiri mengelilinginya. Padahal yang hilang hanya 3 orang. Keempat, siapa? Salah satu anggota SAR Damar yang pernah ikut dalam evakuasi Vera merasa ada yang tak beres.
tenda itu seperti memanggil korban. Ucapnya pada rekan, ini bukan kasus hilang biasa. Ini kayak siklus. Sementara itu, di rumah Vera, ia terus menggambar. Tapi kini ia mulai berbicara sendiri. Seolah sedang berdialog dengan seseorang yang tak kasat mata. Kadang tertawa, kadang menangis, kadang bergumam pelan. Kalian pikir bisa mendirikan tenda sembarangan? Tiada. Tanah kutukan. Dia bukan hantu. Dia penjaga. Penjaga kehormatan hutan ini. Kalau kau melanggar, dia takkan segan mengambil tubuhmu. Ibunya khawatir dan memanggil ustadz, berharap ada pengobatan. Tapi saat ustadz itu datang dan mulai membacakan doa, Vera menjerit keras. Tubuhnya kejang. Dari mulutnya keluar suara perempuan. Suara yang berat dan dingin. Jangan ganggu aku. Dia sudah kuberi penglihatan. Dia saksi. Jangan coba hapus jejak. Lampu rumah mati seketika. Pintu terbuka sendiri. Udara dingin menyeruak masuk. Ustadz itu langsung pamit dengan wajah pucat kembali ke gunung. Pada hari kelima, tim SAR menemukan 3 pasang sepatu tertata rapi di depan pohon besar. Tapi tidak ada tubuh. Hanya tanah basah dan sebuah tenda berwarna biru lusuh. Sobek di salah satu sisinya. Tenda itu kosong. Tapi saat salah satu petugas menyorotkan senter ke dalam, terlihat bayangan rambut panjang tergantung dari atas. Dalam sekejap, lalu menghilang. Mereka membawa tenda itu turun. Tapi sesampainya di bawah, tenda itu hilang dari truk logistik. Yang tersisa hanya tanah becek di lantai bak truk. Dan segumpal rambut panjang yang masih basah. Malam harinya, di Kamar Vera, ia duduk di depan cermin. Menghadap wajahnya yang mulai pucat. Seolah sedang berbicara dengan pantulan tenda itu. Tidak bisa dibakar. Tidak bisa disimpan. Itu bukan benda. Itu mulut dari dunia yang menunggu kita berbuat dosa. Ia tersenyum kecil dan manusia. Selalu berdosa. Malam menjelang tenang di desa kaki Gunung Guntur Merapi. Tapi dalam ketenangan itu, ada sesuatu yang bergerak diam-diam tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Tapi terasa oleh mereka yang peka. Arwah penjaga mulai bangkit. Vera tidak tidur. Malam itu, ia duduk di pojok kamarnya, menatap kosong ke arah jendela yang dibuka setengah. Angin malam mengelus pelan wajahnya yang semakin pucat. Tangannya menggenggam kuat sebuah potongan kain lusuh. Biru, pudar. Sobekan dari tenda terkutuk yang dulu ia tinggalkan di atas gunung. Potongan itu ditemukan tergulung rapi dalam tas carrier yang seharusnya sudah dikubur. Tidak ada yang tahu bagaimana bisa kembali. Tapi sejak hari itu, Vera mulai berubah. Ia mulai menggambar lebih sering bukan hanya wajah sosok wanita menyeramkan, tapi sketsa tenda dalam berbagai situasi. Tenda yang berdiri di tengah sungai, tenda yang menggantung di pohon, tenda yang terbakar tapi tidak hangus. Dan yang paling mengerikan, tenda berdiri di kamar tidurnya. Pada malam ke-7, sejak hilangnya 3 pendaki terakhir, sesuatu terjadi. Salah satu tim SAR, Damar, mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah hutan. Hujan deras mengguyur, dan di depannya berdiri sebuah tenda biru terbuka dan mengeluarkan suara-suara jeritan tertahan. Ketika Damar mencoba melihat ke dalam, tangannya ditarik. Ia terbangun dengan nafas tersengal. Tubuh basah oleh keringat, tapi yang membuat jantungnya nyaris berhenti adalah tangannya kotor oleh tanah. Tanah hitam dan basah. Berbau busuk di sudut kamarnya. Terdapat jejak lumpur. Menuju jendela. Keesokan harinya, Damar mendatangi Vera. Ia tahu, hanya gadis itu yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Rumah Vera tampak lebih gelap dari biasanya. Tirai tertutup, kaca jendela dilapisi kertas koran, dan suasana dingin. Menyeruak bahkan dari luar pagar. Ibunya membuka pintu dengan wajah pucat. Dia tidak berhenti menggambar semalaman, Pak. Damar masuk, memanggil pelan. Vera, ini aku, Damar. Kau masih ingat aku kan? Kita waktu itu sama-sama dievakuasi. Tiba-tiba, dari balik meja, Vera berdiri. Tapi bukan Vera yang dulu. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan senyumnya kosong, Pak Damar. Kamu juga dipanggil ya? Damar menegang. Dipanggil siapa? Tenda itu. Dia manggil kita satu persatu. Kalau kita pernah lihat, pernah dengar, kita nggak akan bisa lari. Karena semua yang tahu harus jadi bagian dari ceritanya. Damar mundur setengah langkah.
Ia menatap meja gambar. Di atasnya ada sebuah sketsa yang membuatnya nyaris muntah. Sebuah gambar dirinya duduk di dalam tenda, tapi tubuhnya tanpa kepala. Hari-hari berikutnya, laporan aneh bermunculan di kota tetangga. Seorang mahasiswa mengalami gangguan jiwa mendadak setelah camping sendirian di gunung. Ia ditemukan teriak-teriak di pinggir jalan, mengatakan, "Tendanya bisa bicara. Tenda itu minta darah." Di forum pecinta alam, sebuah akun anonim membagikan foto tenda biru dengan caption, "Tenda ini nggak punya pintu, tapi bisa terbuka sendiri tengah malam." Pas gue cek, isinya suara tawa. Di media sosial, video pendek viral menampilkan sekelompok remaja yang camping dan menemukan tenda asing muncul di samping tenda mereka saat pagi. Saat dibuka, kosong. Tapi saat dilihat kembali melalui rekaman malam, tenda itu muncul sejak tengah malam dengan siluet dua orang berdiri diam di dalam. Tenda itu bukan sekadar benda. Ia adalah simbol. Ia adalah portal. Pintu masuk bagi dosa, manusia, dan jalan keluar bagi dendam yang belum terbalaskan. Sejak malam Arya dan Vera melanggar batas itu, tenda itu tidak lagi terikat di gunung. Ia bisa muncul di mana saja, di hutan, di pantai, di taman belakang rumahmu. Selama ada hasrat, selama ada pelanggaran batas moral, tenda itu akan berdiri diam, menunggu. Seperti mulut besar yang terbuka, siap menelan siapapun yang merasa dirinya takkan kena kutukan. Vera duduk kembali di pojok kamar. Ia menatap kosong ke langit-langit sambil bergumam, "Sekarang aku cuma saksi, tapi sebentar lagi, aku juga akan diajak masuk." Lalu ia tersenyum. Perlahan, suara resleting tenda terdengar dari bawah ranjang. Malam itu, seluruh rumah Vera menjadi sunyi. Tapi bukan sunyi biasa. Ini adalah keheningan kematian. Seperti napas dunia ditahan oleh sesuatu yang menunggu, mengintai, dan bersiap mengambil. Ibunya tidur di kamar depan. Lampu menyala. TV kecil menyala tanpa suara. Tapi dari balik celah pintu, terdengar suara resleting yang terbuka perlahan dari arah kamar Vera. Tritit disusul suara bisikan halus berlapis, seperti banyak suara menyatu jadi satu, bergema di udara. "Masuklah, giliranmu sudah tiba." Ibunya terbangun mendadak, matanya refleks, menatap ke arah lorong. Hatinya berdebar, napasnya tercekat. Ayai, tidak tahu mengapa, tapi ada naluri yang berteriak dari dalam dadanya. Bahaya sedang mendekat. Ia bangkit dan mendekati kamar Vera. Tapi saat hendak membuka pintu, brok, pintu kamar tertutup sendiri. Dikunci dari dalam. "Vera, Vera, buka pintunya, nak." Tak ada jawaban. Ia mendengar suara rintihan. Lalu suara tertawa pelan. Tawa itu bukan tawa Vera. Tawa itu lebih tua, lebih dalam, dan menyakitkan telinga. Seperti berasal dari seseorang yang sudah mati sangat lama. Pagi harinya, ketika tetangga dan polisi datang, mereka mendobrak pintu kamar Vera. Kosong. Kamar itu kosong. Tidak ada Vera. Tidak ada suara. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Hanya sebuah tenda kecil berwarna biru di tengah kamar, berdiri seperti baru dipasang. Masih basah, dan tanah memenuhi karpet. Petugas tidak bisa menjelaskan. Mereka menganggap Vera melarikan diri, tapi yang melihat lebih dalam tahu, Vera tidak lari. Ia sudah masuk ke dalam. Sementara itu, di tempat lain, Damar, petugas SAR yang sudah beberapa hari tidak tidur, makin dikejar mimpi buruk. Ia bermimpi berjalan di dalam tenda biru yang tak berujung. Di dalamnya ada lorong tanah, dan akar dengan tulang belulang manusia tertancap di dinding. Setiap ia menyentuh akar, terdengar bisikan, "Kami semua melanggar. Sekarang kamu tahu rahasianya. Jadi kamu tidak boleh hidup terlalu lama." Ketika ia bangun, matanya berdarah. Bukan dari luka, tapi dari dalam bola matanya sendiri. Damar mulai menulis catatan harian. Ia tahu, waktunya tidak lama lagi. Kutukan ini bukan cerita rakyat. Tenda itu bukan benda, tapi roh yang terikat. Semakin banyak yang melihatnya, semakin kuat ia menjadi. Tenda itu bukan dicari, tenda itu yang memilihmu. Dan jika kau pernah melihatnya, kau tidak akan bisa melupakannya. Dalam 2 minggu, kasus-kasus aneh bermunculan. Seorang pasangan muda hilang saat camping di hutan pinggir kota. Teman mereka bilang,
Pasangan itu mendirikan tenda di pinggir danau dan mengabaikan larangan warga lokal. Saat dicari, yang ditemukan hanya kasur kempes dan tanah merah segar di bawahnya di media sosial. Viral potongan video anak-anak muda live di TikTok saat camping dan terdengar jelas suara tawa perempuan di luar tenda. Padahal mereka semua di dalam. Video berakhir dengan sinyal hilang dan layar mati total. Lokasi masih dicari di sekolah-sekolah. Anak-anak menggambar tenda biru dengan sosok wanita tinggi berdiri di dalam. Ketika ditanya siapa yang mengajarkan gambar itu, mereka semua menjawab, "Kakak Vera yang datang ke mimpi kami." Di sebuah rumah tua yang dulunya rumah Vera, seorang paranormal datang atas permintaan warga. Ia membuka jendela kamar Vera yang lama dikunci. Bau busuk menyeruak. Di lantai, tanah membelah karpet. Akar-akar kecil menjalar keluar, dan di tengah ruangan berdiri sebuah tenda yang perlahan terbuka sendiri dari dalamnya. Asap putih mengalir seperti napas rimba. "Jangan masuk," kata sang paranormal. "Kalau kamu bisa melihatnya, berarti kamu sudah dipanggil." Vera memang hilang dari dunia nyata. Tapi ia kini bagian dari tenda itu. Ia adalah pemandu, menjadi penghubung antara roh penjaga dan manusia yang melanggar batas. Ia tak bisa mati. Ia tak bisa pergi. Ia hanya bisa menyaksikan bagaimana tenda itu kini berdiri di mana-mana. Di hutan, di pekarangan rumah, di tengah danau, Bogen. Di dalam mimpi siapapun yang membaca atau menonton kisah ini, malam ini, kalau kau tidur dan bermimpi berada di sebuah hutan, lalu kau melihat tenda biru berdiri diam tak berpenghuni, jangan dekati, jangan sentuh, dan jangan buka resletingnya. Karena jika kau melihat apa yang ada di dalam, kau tidak akan pernah kembali. Langit di atas gunung Guntur Merapi memerah di ujung senja, seperti matahari tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Bukan malam yang hanya diisi kabut dan bintang, tapi malam di mana penghakiman dimulai di Koki Ganang. Di sebuah pos pendakian yang lama ditinggalkan, seorang pria tua duduk sendirian. Wajahnya keriput, matanya kosong menatap lereng yang perlahan tertutup kabut. Namanya Pak Raga, salah satu juru kunci gunung tua yang memilih bungkam selama bertahan-tahan. Sore itu, ia membuka mulut. Untuk pertama kali, sejak sekian lama, tenda itu dulu milik seorang gadis yang mati diperkosa dan dikubur di sana. Mereka bilang arwahnya gentayangan, tapi itu bohong. Dia tidak gentayangan. Dia dikurung oleh amarah, oleh tanah yang menolak menerima tubuh yang tercemar. Sekarang, siapapun yang bawa dosa naik ke gunung akan masuk ke rumahnya. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri. Membawa tas kecil dan tongkat tua, ia melangkah pelan ke arah jalur lama, jalur terlarang yang hanya dikenal oleh juru kunci. Sementara itu di tempat lain, Damar duduk di meja kecil. Ia membaca ulang catatan Vera. Tangannya gemetar. Harapan. Berita terbaru muncul di layar laptop. Sekelompok pembuat konten horor hilang saat membuat vlog eksplorasi gunung. Tenda mereka ditemukan kosong dengan kamera masih merekam. Menampilkan mereka tertawa lalu terdiam mematung dan satu persatu tersedot masuk ke dalam bayangan tenda. Wajah Damar pucat, tapi ia sudah siap. Ia sudah menyiapkan carrier, alat pelacak, dan peta kuno milik Paraga. Kalau ini memang tenda iblis, maka harus ada yang mengakhiri siklusnya. Di atas Ganang, malam mulai turun. Kabut datang lebih cepat. Akar-akar mulai bergerak, dan di tengah celah pohon-pohon tua, tenda itu berdiri kembali. Biru, basah, penuh tanah. Paraga akhirnya tiba. Ia berdiri di depan tenda, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Ia tidak takut. Ia adalah satu-satunya saksi mata kejadian asli 20 tahun lalu. Ia tahu, dosa itu bukan hanya milik pendaki zaman sekarang. Anak itu dulu minta tolong, tapi tidak ada yang dengar. Karena itu, setiap jeritan kini dibalas dengan satu jiwa. Tenda itu membuka resleting sendiri. Dan dari dalamnya keluar Vera. Tapi bukan Vera yang dulu. Wajahnya dingin, matanya putih tanpa bola. Rambutnya panjang menjuntai, tapi ia tidak menyerang. Ia menatap Paraga, menunggu. Akhiri, "Bah," bisiknya. Pak Raga berjalan perlahan. Ia duduk bersila di depan tenda, mengambil sebotol minyak dan sebungkus bunga. Kalau tenda ini adalah pintu, maka harus dikunci dari dalam. Tanpa ragu, ia masuk. Resleting tenda menutup sendiri. Kabut menyelimuti,
suara angin berhenti, dan tenda itu lenyap. Keesokan harinya, tim SAR naik lagi. Tak ditemukan apa-apa. Tidak ada jejak, tidak ada tenda. Tapi tanah di bawah pohon besar telah berubah. Tidak lagi basah, tidak lagi dingin, dan tak ada lagi akar yang bergerak. Tapi satu hal aneh ditemukan. Di batu besar dekat pohon, terukir kalimat, "Sudah cukup, sudah selesai. Tapi jangan pernah ulangi, jangan pernah dirikan tenda di sini lagi. Kini, kisah ini telah kau baca. Kau tahu cerita tentang tenda kutukan. Kau tahu cerita tentang Vera dan Arya. Kau tahu tenda itu bukan benda, tapi jiwa yang dikurung. Dan jika suatu malam kau camping di gunung manapun, lalu kau mendengar suara resleting terbuka pelan dari arah tenda, dan kau yakin semua temanmu sedang tertidur, jangan buka tenda itu, jangan panggil siapa-siapa, dan jangan pernah menyentuh tenda biru yang berdiri sendiri. Karena sekarang kau tahu, dan bagi kutukan itu, tahu saja sudah cukup untuk membuatmu jadi korban selanjutnya."